Halo semuanya, ini adalah video kedua dari konten aljabar gua. Kalau lo belum nonton video pertamanya silahkan cek di playlist gua karena gue belum tahu gimana cara naruh link di video ini jujur li. Dan di video kali ini gue bakal jelasin gimana caranya nyari nilai yang belum diketahui dalam aljabar. Misalnya nilai X, Y, Z, A, B, C atau seterusnya. Karena gue bisa jelasin. Gue liatin contohnya aja langsung deh ya. Nah, karena ini mau mencari nilai X, maka X ini kan harus sendirian. Nah, jadi gimana caranya supaya 3 ini hilang? Berarti kita harus menguranginya dengan angka 3. Biar yang di sini jadi 0 ntar. Jadi X-nya sendirian. Nah, kalau yang di kiri sudah lo kurangi dengan 3, maka yang sebelah kanannya juga harus dikurangi dengan 3. Gitu, jadi kedua ruasnya harus seimbang. Sehingga yang di sebelah kiri itu sisanya tinggal X dan yang sebelah kanan menjadi 5. Ini adalah cara orisinilnya. Jadi kalau dalam matematika ini cara jalan yang benarnya gitu loh, jalan lurusnya. Nah, sedangkan kalau sekte 2 ini adalah sistem pindah ruas yang mana ini tuh banyak orang yang kurang setuju dengan sistem ini. Tapi gua jujur lebih suka dengan sekte yang kedua. Gimana caranya pindah ruas ya? Jadi konsepnya tetap sama. X ini mesti sendirian. Jadi karena X ini mesti sendirian berarti kan si plus 3 ini harus pindah melewati sama dengan. Ketika dia pindah melewati sama dengan, dia akan menjadi kebalikannya dari operasinya ya. Berarti yang di sini tetap 8 plus 3 akan menjadi kebalikannya, itu menjadi negatif 3. Maka nilai X-nya adalah 5. Oke? Karena gue adalah penganut sekte kedua ya, jadi untuk yang level-level selanjutnya gue akan menjelaskan dengan sistem pindah-pindah ruas. I hope you understand. Oke, jadi kita langsung aja mulai level pencarian nilai X dengan level 1 sampai level 9. Let's go. Nah, ini adalah level satunya. Ini sebenarnya sama kayak contoh yang pertama tadi, tapi nggak apa-apa kita tetap mulai dari yang dasar ya. Ingat konsepnya, ketika kita mencari nilai sesuatu, nilainya ini harus sendirian ya. Nggak punya teman, jadi A ini mesti sendirian di sini. Berarti mana yang harus pindah? Berarti yang harus pindah adalah min 13-nya. 23-nya gimana? Ya ditulis ulang aja karena nggak bakal kita apa-apain. Baru si min 13 tadi karena udah pindah dia akan menjadi kebalikan dari tanda awalnya. Maka dia akan menjadi plus 13. Sehingga nilai A-nya adalah 23 tambah 13. Jadi berapa tuh? 36. And this is level 1. Let's go to level 2. Level kedua modelnya seperti ini. Hubungan antara 3 sama X di sini adalah 3 kali X. Oke? Sama dengan 24. X-nya harus sendirian. Ini ya. Operasinya adalah perkalian, berarti ketika dia pindah dia akan berubah menjadi pembagian. Oke, maka nilai X-nya adalah 24 bagi 3 sama dengan 8. Nah, gimana kalau kita punya soal seperti ini? Nah, ini kan kombinasi antara penjumlahan dan perkalian ya. Terus kita diminta untuk nyari nilai X. Jangan berpikir ribet, ini konsepnya sama aja. Nah, karena kita mau nyari X, maka ingat konsepnya X-nya harus sendirian ya. Berarti yang mesti pindah adalah plus 7 dan si 2-nya ini. Mana yang mesti kita pindahin duluan? Yang jaraknya lebih jauh dari X. Lebih jauh mana coba? Yang 2 sama yang 7? Pasti yang 7 kan? Berarti kita pindahin dulu si 7-nya ini. Nah, konsep yang tadi ketika dia pindah melewati sama dengan, tanda operasinya akan berubah menjadi kebalikannya. Jadi 27 di sini tetap aja karena dia nggak apa-apain ya. Plus 7-nya akan berubah menjadi negatif 7 sama dengan 2X yang tersisa di sini. Oke? Nah, sekarang kita kurangi aja langsung. 27 kurang 7, ya 20. Sama dengan 2X. Ingat, ini artinya 2 kali X. Berarti kalau kita pengen si X-nya sendirian, maka 2 ini harus pindah melewati sama dengan. Nah, karena ini 2 kali X ya, kali, berarti ketika pindah dia akan menjadi bagi. Gitu. Maka yang di sini tersisa X saja, sama dengan 10. Lanjut ke level 4, kita udah ketemu yang modelnya bentuknya pecahan-pecahan seperti ini. Cara paling gampang adalah dengan mengalihkan silang ya, mengalihkan silang. Set dikali silang kayak gitu. Ini kan sebenarnya 8 ini adalah 8 per 1 ya, cuman kan satunya nggak perlu ditulis. Berarti lu kali silang. Mulai dengan mengalihkan angka yang dikalikan dengan hurufnya. Berarti lu mulai dari 8 dikali X. 8 kali X. 8X. 2 kali 1, iya 2. Maka nilai X-nya adalah, berarti pakai konsep yang tadi lagi, si 8 ini pindah. 8 kali X. Maka ketika pindah dia akan menjadi bagi, ya kan?
Maka nilai X-nya adalah 2/8 atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/4. And we're done. Next, kita masuk ke level 5 dan ini makin panjang aja ya. Nah, kalau modelnya seperti ini kan ada 2X nih ya. Yang di 2X ada juga min 3X. Jadi, yang punya X ada 2 orang nih. Si 2X sama min 3X. Gimana caranya ngerjain soal seperti ini? Kita satukan suku-suku yang punya sesuatu yang sama. Misalnya, ini kan ada yang sama-sama punya X nih. Kayak gini. Nah, ini kita mesti satuin nih. Yang nggak punya X juga kita bakal satuin. Gimana caranya? Tetap pakai sistem pindah ruas seperti tadi. Misalnya lu mau satuin semua yang punya X ke sebelah kiri, berarti kan 2X memang udah ada sebelah kiri, jadi biarin aja. Terus mana lagi yang ada punya X-nya? Ini berarti kan min 3X. Min 3X kalau lu pindahin maka dia akan menjadi plus 3X. Ya kan? Nah, 37 lu misalnya mau taruh di sebelah kanan yang nggak punya X, berarti 37 ya udah berada di tempatnya yang sebenarnya ya. Sekarang tinggal si plus 7-nya nih yang bakal kita pindahin melalui sama dengan. Berarti jadinya min 7. Udah. Sekarang tinggal kita jumlahkan. 2X tambah 3X. Ini kayak 2 ayam tambah 3 ayam berarti menjadi 5 ayam atau 5X. Ya udah, yang ini juga kita kurangi. 37 kurang 7 ya 30. Nah, balik lagi ke modelan seperti tadi. 5 kali X. Maka X-nya sama dengan udah pasti 30 dibagi 5 dan hasilnya adalah 6. Level 6. Jadi di level 6 ini kita ketemu lagi sama yang bentuknya pecahan. Nah ingat, kalau bentuk pecahan seperti tadi, kita modelnya pakai apa? Kali silang. Jadi lo kaliin silang. Jadi kita mulai dari 3X plus 8 dikaliin 1. Ya, dia akan menjadi dirinya sendiri ya. Berarti 3X plus 8 tetap nih. Kemudian ada 10 dikali 2, udah pasti 20. Apakah ini tanpa familiar? Ya tentu saja, karena kita balik lagi ke model yang tadi. Maka kita bisa langsung dengan mudahnya memindahkan 8 ke sebelah kanannya sama dengan, dan dia akan berubah tandanya seperti ini. 3X itu akan menjadi 20 kurang 8, ya 12. Maka nilai X-nya adalah 12 dibagi 3, yaitu 4. Now we have this kind of question, makin panjang aja ya. Apapun jenis pecahannya, kalau udah aljabar kayak gini, kalau modelnya pecahannya langsung aja dikali silang. Nah, jadi karena ini keduanya udah punya huruf, jadi lo bebas mau kaliin yang mana dulu. Nah, supaya nggak keliru, ini kita tulis aja dulu. Jadi 2 dikali 3X plus 8 sama dengan 10 dikali X plus 4. Baru lo kaliin biasa. Jadi ini akan kita kaliin pelangi ya. 1 untuk semua gitu. 2 kali 3X ya 6X. Udah kelar, kita lanjut ke 2 kali 8. Berarti 16. Next, gilirannya 10 kali X. Berarti 10X. Lalu lanjut ke 10 kali 4. Ditambah 40. Oke. Nah, ini kan kelihatan familiar juga kan. Kayak model yang sebelumnya. Karena kita punya 2X nih. Nah, ada yang X sebelah kiri, ada yang X sebelah kanan. Berarti kita satuin. Ya kan? Semua yang punya nilai X. Gampangnya kita satuin ke sebelah kiri aja. Berarti si 10X-nya yang pindah. Karena ini positif, pindah jadi negatif 10X. Makanya di sebelah kanan, 40 kan tetap ada di sana. Si plus 16 yang bakal pindah menjadi min 16. Oke? Sekarang, kita kurangi dengan 10. Berarti ini lo punya uang 6.000, tapi utang lo 10.000. Berarti kan lo ngasih utang 4.000. Ya kan? Karena dia punya X jadi min 4X. Sekarang 40 dikurangi 16 berapa? 10 kurang 4, 3 kurang 1, 2 ya. Berarti 28. Oke. Maka nilai X-nya sama dengan 24 dibagi min 4. Ya. Kenapa misalnya lo bilang, kenapa minnya nggak berubah jadi plus? Karena ini operasi perkalian ya. Ingat, ini tuh artinya min 4 dikali X. Berarti kalau kali min 4 ini berubah menjadi bagi min 4. Seperti itu. Maka X-nya sama dengan 24 bagi min 4. Plus bagi min kan minus. 24 bagi 4 ya 6. Maka hasilnya adalah min 6. Oke, di level 8 ini kita ketemu sama yang udah punya pangkat. Aduh, gimana tuh caranya? Nah, gampang. Ya, jadi kita tetap mulai seperti yang tadi. Ya, karena kita mau X-nya sendirian, berarti si 2-nya mesti pindah. X kuadratnya tetap ya. 32. 2 kali X, berarti kalau pindah menjadi bagi. Sehingga nilai X kuadratnya adalah 32 dibagi 2, yaitu 16. Nah sekarang masalahnya, ini adalah X kuadrat.
Sedangkan yang kita mau adalah nilai X, bukan X kuadrat. Nah, ingat ya, kalau minus itu lawannya adalah plus. Atau gue jangan nulis kayak gini ya. Ingat aturannya, minus itu lawannya plus. Kali itu lawannya bagus. Berarti gimana dengan pangkat? Lawannya apa? Ya akar. Gitu. Karena ini adalah pangkat 2, maka ini kita akan akarkan menjadi akar pangkat 2 dari 16. Jadi akar dari 16 berapa? 4. Ya udah, kita langsung ketemu. Karena kita udah belajar tadi kalau misalkan ada pecahan, langsung kita kaliin silang. Pintar banget. Jadi kita langsung tulis aja 8 kali 2x kuadrat min 10 sama dengan 4 kali 3x kuadrat plus 10. Sekarang kita kaliin. 8 kali 2x kuadrat ya 16x kuadrat. Kurang 8 kali 10 ya 80. Yang ini juga sama ya. Ini jadi 12x kuadrat plus 40. Nah sekarang kita satuin yang punya x kuadrat dan yang nggak punya x kuadrat. Yang punya x kuadrat kita satuin ke sebelah kiri aja. Bisa nggak sebelah kanan? Ya bisa lah. Tapi gue sukanya ke sebelah kiri ya. Jadi ini menjadi 16x kuadrat dikurangi 12x kuadrat. Dan yang di sebelah kanan 40-nya tetap stay di sana. Si 80-nya ini, kayak yang ini nih. Seperti yang kita udah pelajari tadi akan berubah menjadi plus 80. Sekarang kita langsung kurangi. Sebelah kiri aja ya. Sebelah kanan aja ya. 16 kurang 12, ya 4 kan. 4x kuadrat. Sama dengan 40 tambah 80, sama dengan 120. Maka x kuadratnya sama dengan 120 dibagi 4. Sehingga nilai x kuadratnya sama dengan 30. Nah, ini kan masih x kuadrat. Supaya jadi x, maka kita akan ubah menjadi akar 30. Ada nggak akar 30? Nggak ada. Jadi udah, biarin aja nilainya seperti ini. So, itu dia part 2 dari aljabar yang udah gue jelasin. Semoga lo paham, dan kalau misalkan lo punya materi yang lo pengen gue jelasin di sini, silahkan komen di komentar atau DM gue di Instagram @wemuri92. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa bagiin kalau lo rasa video ini bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye.